Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan Hakim yang bakal berbagi informasi menarik dan juga terkini untuk kamu. Informasi pertama, dosen komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando ikut menanggapi soal kritikan mahasiswanya yang memberikan julukan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, the King of Lip Service. Ade menilai kritikan yang disampaikan oleh BEM UI substansinya sangatlah parah. Justru kritikan tersebut malah menandakan bahwa BEM UI tidak belajar dan tidak mengetahui banyak soal politik yang telah terjadi di negara ini. Sehingga menurut Ade, kritikan yang dilontarkan oleh BEM UI untuk Jokowi ini malah terasa dangkal. Lebih lanjut, Ade menegaskan memang memberikan kritikan pada pemerintah itu diperbolehkan. Namun perlu diperhatikan lagi adalah ketika memberi kritikan harus terlihat pintar. Tak hanya soal julukan Jokowi the King of Lip Service, Ade juga turut mengomentari soal pernyataan Ketua BEM UI Leon Alvinda tentang adanya aksi represif atau aksi penangkapan demonstran pada saat demo mahasiswa. Ade menuturkan bahwa penangkapan demonstran tidak akan dilakukan begitu saja oleh polisi. Penangkapan oleh polisi ini dilakukan jika para demonstran atau mahasiswa sudah mulai melanggar aturan. Di antaranya dengan melakukan pengerusakan pada saat melakukan demonstrasi. Ketika itulah polisi akan turun tangan untuk menertibkan. Namun perlu ditekankan, polisi turun tangan untuk menangkap para demonstran bukan atas perintah Presiden Joko Widodo. Viral di media sosial instalasi gawat darurat atau IGD dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo dipenuhi oleh pasien COVID-19. Nampak pasien di IGD menumpuk, bahkan ada yang antri di kursi roda dan belum mendapatkan bed cover atau tempat tidur. Sementara di video yang diunggah pada akun Instagram @ponorogo.update, nampak sejumlah tenaga kesehatan duduk selonjoran di depan lobi IGD. Dua tenaga kesehatan yang menggunakan APD lengkap tersebut nampak melihat catatan, sementara nakes yang lain sibuk membersihkan tempat tidur dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Perekam video tersebut mengatakan bahwa pasien membludak. Lalu kedua nakes menjawab 10 sambil mengangkat kedua tangan dengan mengangkat 10 jarinya. Ketika dikonfirmasi terkait video yang beredar di media sosial itu, Wakil Direktur Bidang Medis RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Enggar Triaji membenarkan video tersebut diambil di RSUD Dr. Harjono Ponorogo pada Sabtu 26 Juni 2021 malam. Enggar menjelaskan RSUD Dr. Harjono sudah berusaha menambah bed atau tempat tidur ruang isolasi agar pasien tidak menumpuk di IGD, namun nyatanya tetap saja kurang. Selain banyaknya pasien, membludaknya ruang isolasi RSUD Dr. Harjono Ponorogo juga disebabkan adanya ruangan yang banjir akibat pasien yang lupa mematikan keran air. Setelah selesai dibersihkan, sejumlah pasien bisa dimasukkan kembali ke dalam ruangan-ruangan tersebut. Informasi ketiga datang dari selebritis tanah air. Beredar kabar artis berinisial NM ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Lewat foto yang beredar di media sosial, NM bakal diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh seorang bernama Indra Tarigan. Surat panggilan pertama kepada NM untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin 21 Juni 2021. Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ini, NM dilaporkan oleh seorang bernama Indra Tarigan. Laporan itu terdaftar pada tanggal 27 Maret 2019. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Akbar membenarkan terkait penetapan tersangka terhadap artis seksi tersebut. Namun ia mengaku masih harus memeriksa kembali berkas perkara lantaran kasus ini ditangani oleh pejabat sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, Indra Tarigan dipolisikan oleh Nikita Mirzani. Hal ini karena postingan Indra Tarigan yang dianggap menghina Nikita Mirzani, Loli, dan juga Aska. Dikutip dari laman Grid, postingan itu membuat Nikita Mirzani murka. Bahkan ia langsung membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Hingga kini belum ada kejelasan apakah artis berinisial NM itu adalah Nikita Mirzani.
Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Para pecinta bulu tangkis dunia dipastikan tidak akan bisa melihat aksi-aksi ciamik Carolina Marin di pertandingan bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Hal itu dikarenakan pebulu tangkis cantik asal Spanyol itu malah mendapatkan cedera berupa robekan pada ligamen anterior dan meniskus di lutut kirinya. Carolina Marin pun harus rela tidak bisa bersaing memperebutkan medali emas Olimpiade edisi kali ini. Pebulu tangkis berusia 27 tahun itu dijadwalkan akan langsung menjalani operasi setelah mendapatkan cedera di sesi latihan pekan lalu. Peraih medali emas Olimpiade 2016 itu mengaku mereka terpukul dengan nasib apes yang ia dapatkan. Carolina Marin akan berjuang keras kembali memulihkan kondisinya sehingga bisa beraksi lagi di atas lapangan. Cedera yang didapatkan Carolina Marin sejatinya bukan yang pertama kali dalam karirnya sebagai pebulu tangkis profesional. Juara dunia 3 kali itu sebelumnya pernah mengalami cedera ACL lutut kanan pada tahun 2019. Akibat cedera tersebut, Carolina Marin terpaksa harus melewatkan kesempatan berlaga di ajang kejuaraan dunia pada tahun tersebut. Demikian tadi 4 informasi terkini untuk kamu dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunnews Podcast hanya di Spotify dan juga YouTube tribunnews.com. Saya Hakim pamit, sampai jumpa. Tribunnews Today.